Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Para pecinta Honkai Star Rail sudah pasti banyak yang menantikan figur ini rilis, Sam aka Firefly. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas dari packagingnya dulu. Tampak depan seperti ini, foto figur dari Sam, kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang yang terdapat contoh pose apa saja yang bisa kita aplikasikan pada figur. Langsung saja kita buka. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya dulu. Satu buah stand transparan dengan logo Firefly berwarna gold pada permukaannya. Yang mana warna emasnya cakep banget ketika terkena cahaya seperti ini. Bagian ujungnya kita mendapatkan sistem capit ataupun sistem tancap ke bagian antara kedua kakinya. 3 pasang set tangan dengan warna hitam dan silver semi-doff yang cakep. 1 pasang terbuka lebar, 1 pasang terbuka, dan 1 pasang memegang. 1 set parts untuk awakening mode-nya dimulai dari 1 pasang pedang, since Sam menggunakan dual wield weapon. Secara bentuk sudah tepat, detailnya bagus, baik dari grip, guard, sampai pattern pada bilah pedangnya. Berikut tampak jelasnya. Warna translucent dari cyan ke yellow-nya cakep banget. 1 pasang translucent wings berwarna cyan ke yellow juga, bentuknya nice dengan size yang pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 1 buah rambut untuk helmet belakang, biasanya disebut dengan istilah bloom, layaknya helmet kesatria medieval dengan warna translucent cyan. Bagian ujungnya cukup tajam untuk ukuran plastik dan tolong hati-hati karena ini cukup tipis. 4 buah efek api dengan tipe warna yang sama untuk dipasang di shoulder armornya. Nanti akan kita coba ya. Shape-nya cakep banget, 2 buah panjang dan 2 buah pendek. 1 pasang part pengganti pada shoulder armor saat efek tadi dan sayapnya dipasang. Jadi 2 lubang ini tempat menancapkan efek sayapnya. Dan tampak belakangnya seperti ini. 1 pasang part pengganti visor helmet dari Sam. Jadi saat ini yang terpasang justru malah versi Awakening Mode-nya. Jadi ini adalah versi visor standarnya. Dan ini pun cukup tipis serta tajam, jadi harus hati-hati. Dari warna emas yang diaplikasikan sih, cakep ya. Dan ini dia Sam, yang seperti tadi gue bilang, pada visornya sudah menggunakan versi Awakening Mode-nya. Detail-detailnya itu loh, mantep sih. Kita copot dulu ya, untuk dirubah ke versi standar semuanya. Harus pelan-pelan, tinggal tancepin. 1 lagi. Nah, jadi kita bisa bandingkan langsung dengan art dari gamenya yang terlihat sudah sama persis. Hanya bagian lining dari badannya semuanya sudah berwarna cyan versi Awakening. Sekali lagi, kita lihat dari head sculpt-nya, detailnya jujur gak main-main. Wajar sih, karena lebih mudah untuk menginterpretasikan sosok dengan base model yang sudah berwujud 3D. Warna yang digunakan pun rasanya sudah tepat menambah kegantengan figur ini. Masuk ke bagian badan, langsung aja gua shoot part-part yang bisa kalian nikmati detailnya secara lebih jelas. Bagian torso, samping, back, shoulder armor, tasnya, samping, belakang. Bagian atasnya bisa dibuka seperti ini, detailnya cakep, lengan, bagian luar, bagian dalam, tangan yang terpasang, pengepal, pinggang dan paha, samping, nice banget sih ini, belakang, bagian dalam dari skirt belakang, terdapat plat emas, nice detail, knee pad armor, dan juga betis, samping, belakang, sepatunya, samping, terlihat heelsnya, dan alas sepatunya. Dan kalian bisa lihat, cahaya yang dipantulkan dari armornya ini jujur bagus banget. Cat yang digunakan ini cakep sih. Meskipun ada cat yang tidak diaplikasikan secara rapi. Ya, jadi agak kelihatan murah sih ya. Tapi kalau dilihat, tetap cakep ya. Dan please handle with care. Kenapa gue ngerasa soalnya ini banyak part yang sangat tipis dan agak terasa ringkih. Even bagian ini aja cukup tajam. Dan please jangan sampai jatuh. Overall figur ini sudah menggambarkan Sam dengan maksimal, baik dari sculpt maupun paint jobnya.
Cuma memang harusnya ada efek tambahan berupa api merah untuk bagian dadanya. Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat. Yap, lehernya ikutan ya. Karena memang pada lehernya pun ada artikulasi yang membuat Sam bisa menunduk sejauh ini dan menengadah. Ya, cukuplah. Sender kanan, sender kiri. Tangan terangkat sejauh ini 360 derajat tentunya. Butterfly joint, not much. Shoulder armornya pun ada artikulasi. Di bagian ini juga ada. Swivel pada bagian bicep. Sikunya ditekuk segini aja, meskipun double joint. Tapi di sini terhalang oleh armornya. Swivel pada pergelangan tangan, hinge tentunya. Iya, ada swivel sedikit pada torso bagian atas, bagian middle lebih jauh, dan part bagian paling bawah juga bisa diputar. Crunch segini, ke belakang lumayan, miring kanan, miring kiri. Bagian ini juga ada hinge, skirt armor samping, jadi ada ball joint di dalam sini. Selain itu, dia juga bisa turun dan juga naik. Skirt belakang juga ada hinge. Bisa diputar juga untuk menyesuaikan posisi. Kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini. Swivel pada bagian paha dalam. Kaki tekuk sejauh ini karena double joint. Swivel pada pergelangan kaki, tapi terbatas karena terhalang oleh armornya. Ke depan sejauh ini aja. Ke bawah segini, ada pivot. Kemudian pada heelsnya pun ada artikulasi. Dan tentunya telapak kaki depan bisa sejauh ini. Oke guys, since ini very delicate, gue gak bisa tarik sekali, jadi pelan-pelan aja ya. Wow, bisa perfect split. Nice. Tampak depan dari Sam seperti ini. Kanan, kiri, belakang, tampak atas, dan bawah. Tinggi dari Sam kurang lebih di 16,5 cm. Dan berikut perbandingannya dengan SH Figuarts Kamen Rider Caliber Jaco Dragon dan juga Ultraman 3. Dan saatnya berpose ria. Rider kick seperti ini. Landing pose seperti ini. Dan pose awakening mode-nya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail tidak perlu dijelaskan, sudah pasti 5. Paint job menurut gue tepat warna dan letak. Meskipun ada bagian yang kurang rapi, tetaplah gue rela kasih 5. Aksesoris cukup sih, meski gue pengennya ada efek api merah di dada dan beberapa pieces aura api. Nilainya 5. Artikulasi nice banget, jelas 5. Price, gue PO di harga Rp1.750.000. Mahal? Yes. Why? Karena ini premium Bandai. Doh, kalau udah masuk P Bandai, harga figur pasti digoreng. At least 1,5 kali dari harga semestinya. So, gue kasih skor 3,5. Total skornya adalah 4,7. Andai saja figur ini bukan P Bandai, mungkin bakal di kisaran 1,2 jutaan lah. Secara aksesoris ya, nggak banyak gimana juga. Dan gue masih belum yakin kalau Firefly-nya sendiri akan rilis. Untuk harganya di stok saat ini, gue belum nemu. So, mungkin kalian bisa coba cek secara berkala harga di e-commerce. But, perkiraan gue mungkin bakal tembus 2 jutaan. Apakah worth it? Tergantung sengebet apa kalian dengan figur ini. Dan tentunya kondisi budget kalian. Cuma menurut gue sih ya gimana pun, ini tetap overpriced. So, buat kalian yang mau takis bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!